Mau tahu nggak, kalau kalian tidak percaya adanya jin, datang ke sini ke kota Mekah. Wah, di menarik. Itu ada rumah yang dihuni jin, dan tadinya rumah ini mau dibongkar untuk dijadikan perempatan Mantap nih. lampu merah ya. Rumah ini dihuni jin, setiap mau dibongkar alat beratnya itu rusak, dan sampai sekarang rumah ini Masya Allah. berdiri kokoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik teman-teman. Ini sangat menarik sekali. Katanya ada sebuah rumah kosong di kota Mekah. Ada penunggunya, ada jinnya, dan setiap kali ingin dibongkar, tidak bisa. Bahkan alat berat pun teman-teman, alat berat pun dikerahkan, sampai alat beratnya pun rusak. Rumah ini tidak bisa dibongkar. Wah, ini perkara yang menarik teman-teman. Dan ini terjadi di Mekah. Nah, pertanyaan saya, solusinya bagaimana? Karena Ustadz Faizar sudah mereaksi video ini, saya sangat berharap sekali teman-teman, Ustadz Faizar berkenan memberikan ilmunya kepada kita semua. Karena fenomena ini teman-teman bukan hanya terjadi di Arab sana, tetapi banyak terjadi di sekitar kita. Saya juga pernah mendengarkan cerita di tempat saya teman-teman, di daerah saya, ada sebuah pohon besar. Pohon besar ingin dirobohkan oleh masyarakat karena ingin dibangun jalan di situ teman-teman. Ingin dibangun jalan, dan lokasi jalan dibangun ini tumbuhlah sebuah pohon besar yang mana usianya mungkin sudah ratusan tahun, sangat besar sekali teman-teman. Dan setiap kali ingin dirobohkan, pohon ini tidak bisa dirobohkan, tidak bisa ditumbangkan. Bahkan seperti cerita tadi teman-teman, alat berat yang dikerahkan rusak setiap kali ingin merobohkan pohon ini. Nggak bisa ditebang. Dan juga tidak bisa digunakan alat berat. Rusak. Nah, pertanyaannya solusinya bagaimana? Ini pertanyaan yang sangat kita butuhkan, teman-teman. Karena sangat banyak sekali fenomena seperti ini. Bukan hanya di Arab sana, teman-teman. Apakah harus diruqyah? Kalau harus diruqyah, bagaimanakah proses meruqyah fenomena seperti ini? Rumah ini umurnya sudah ratusan tahun. Lihat Ini ya, kalau di Indonesia dikasih banyak sesaji ya. tulang berulang. Jin itu makanannya tulang, guys ya. Wah, tulang nih, tulang. Di sini banyak sekali tulang. Dan rumah jin ini benar-benar berdiri kokoh, jadi nggak boleh dibongkar ya. Berdiri di pinggiran rumah mewah punya orang Arab ya, tuh, Allahu Akbar. Dan rumah jin ini sudah diliput sama TV swasta di Arab ya. Bahkan ada yang uji nyali masuk ke dalam, karena saya di rumah ada anak kecil, takutnya saya kalau masuk jin itu masuk ke. Baik. Menarik ya teman-teman. Ini masih misteri bagi saya, teman-teman. Masih misteri bagi saya, dan saya ingin mengetahuinya. Yang pertama, teman-teman, rumahnya tidak bisa dirobohkan. Solusinya bagaimana? Setiap kali ingin dirobohkan, alat beratnya rusak. Apakah harus diruqyah? Dan pertanyaan saya, teman-teman, itu terjadi di Mekah, di Arab Saudi. Apakah tidak ada peruqyah yang bisa meruqyah rumah tersebut? Atau memang pemerintahan Arab Saudi tidak mempedulikan fenomena ini? Nah, ini jadi pertanyaan bagi saya, teman-teman. Ini terjadi di Mekah loh, di Arab Saudi. Nah, kalau ada solusinya, bagaimana caranya? Karena fenomena ini bukan hanya terjadi di Arab Saudi. Banyak di sekitar kita fenomena yang terjadi seperti ini, teman-teman. Yang kedua, teman-teman, di sekitar perkarangan rumah itu, teman-teman, banyak tulang belulang. Ya, kita memang mengetahui, teman-teman, salah satu makanan jin muslim adalah tulang belulang bekas makanan kita. Pertanyaannya, sahabatku semua, tulang belulang yang banyak di sekitar rumah tersebut, teman-teman, pertanyaannya, kenapa banyak tulang? Saya nggak habis pikir kenapa banyak tulang berada di sekitar rumah tersebut, teman-teman. Atau jangan-jangan masyarakat Arab yang tinggal di sekitar rumah tersebut, teman-teman, sengaja mengantarkan makanan untuk jin. Sisa-sisa makanan mereka, tulang-tulang bekas makanan mereka diantarkan ke sekitar rumah tersebut, teman-teman. Ini menurut saya kurang kerjaan loh. Kurang kerjaan manusia memberi makan jin. Atau jangan-jangan jin sendirilah yang membawa tulang-tulang tersebut, teman-teman, berada di sekitar rumah tersebut, teman-teman. Ini misterinya, teman-teman. Misteri yang kedua. Itu tadi banyak tulang belulang tuh yang ada di sekitaran rumah itu. Barangkali ada yang lagi umroh bisa ngelihat ini rumahnya. Kang Alman, salam kenal. Semoga kalau pas umroh bisa ketemu bareng, ngopi bareng, dan saya kepengen diajak ke rumah ini. Di Mekah ya. Ya kalau yang tadi saya perhatikan dari video beliau,
itu banyak sekali tulang belulang yang ada di wilayah rumahnya, saya kok malah yakin bahwa jin yang ada di situ adalah jin muslim. Karena kalau dia jin kafir, dia setan gitu ya, dia nggak mau makan tulang. Karena yang namanya setan itu, dia akan mengkonsumsi makanan yang masih layak untuk dimakan oleh manusia. Demikian juga dia akan meminum minuman yang masih layak diminum oleh manusia. Apalagi ketika manusia tidak membaca basmalah saat makan dan minum. Pakai tangan kiri, ya, kemudian pakai 2 jari, ini semua adalah cara-cara makannya setan. Masya Allah. Ini pelajaran ya teman-teman. Pelajaran untuk kita semua. Untuk setiap kali kita makan maupun minum teman-teman, biasakan kita makan dan minum menggunakan tangan kanan dan membaca basmalah sebelum kita makan teman-teman. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Tapi kenapa kalau jin muslim menghalang-halangi rumah ini untuk dibongkar? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin mereka punya alasan tersendiri yang kita tidak ketahui. Mungkin nanti wawancara sama jinnya di sana ya. Bercanda. Ya, semoga Allah mudahkan. Kalau memang itu adalah untuk kemaslahatan, untuk ketaatan, rumah itu kemudian dibongkar. Semoga Allah mudahkan dan jin itu legowo untuk pindah ke perkampungan jin yang ada di Mekah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menariknya teman-teman, ini terjadi di Mekah, di kota Mekah teman-teman, di Arab Saudi. Nah, pertanyaan saya apakah benar pemerintahan Arab Saudi ingin membongkar rumah tersebut teman-teman untuk membangun, katanya tadi dibangun perempatan lampu merah? Apakah benar ingin dibongkar? Atau hanya karangan cerita-cerita yang beredar di masyarakat? Diceritakan bahwa rumah ini ingin dibongkar. Alat-alat beratnya, setiap alat-alat berat yang digunakan untuk membongkar rumah ini tidak bisa digunakan. Rusak. Apakah benar demikian ceritanya? Kalaupun seandainya benar, bagaimana solusinya? Ini yang kita tanyakan. Ini terjadi di Mekah loh. Apakah di Mekah sana tidak ada peruqyah yang mumpuni untuk meruqyah rumah ini? Atau memang pemerintahan Arab Saudi tidak peduli dengan bangunan ini, teman-teman? Dalam artian, tidak ada rencana pemerintahan Arab Saudi untuk benar-benar ingin membangun bangunan baru atau perempatan lampu merah, katanya tadi teman-teman, di lokasi sana. Atau hanya sekedar cerita-cerita yang diyakini oleh masyarakat sekitar. Oke, anggaplah cerita ini benar, teman-teman. Anggaplah cerita ini benar-benar terjadi di kota Mekah. Sebuah rumah lama yang tidak bisa dibongkar, dan setiap kali dibongkar, alat-alat rusak, bahkan alat-alat berat pun dibawa, nggak mampu untuk merobohkan rumah itu. Karena rusak, teman-teman. Rusak sebelum merobohkan rumah itu, teman-teman. Apakah ini benar-benar ulahnya jin? Ya, anggaplah ini benar. Karena banyak fenomena ini di sekitar kita, teman-teman. Seperti pohon besar yang nggak mampu, katanya ditumbangkan, nggak mampu dirobohkan, alat-alat beratnya rusak sebelum merobohkan pohon besar ini dan bangunan-bangunan tua lainnya. Solusinya bagaimana? Ini yang jadi PR bagi kita semua, teman-teman. Apakah kita biarkan saja? Kalau kita biarkan, kita khawatir, teman-teman. Kita khawatir kepada masyarakat awam melakukan kesirikan di sana. Selain meminta sesajen kepada penunggu pohon besar, selain meminta sesajen kepada rumah kosong tadi, bahkan banyak juga orang-orang yang awam, orang-orang yang kurang ilmunya, minta nomor togel ke penunggu-penunggu pohon besar kepada rumah-rumah kosong. Jadi solusinya bagaimana? Gak mungkin kita biarkan. Kalau kita biarkan, kita khawatir bahkan ada kesyirikan di lokasi tersebut, teman-teman. Seperti kerja-kerja dukun yang menyesatkan umat manusia, memberikan sesajen agar rumah tersebut bisa dirobohkan, agar pohon tersebut bisa ditebang, diberikan sesajen, diminta untuk pergi, barulah bisa dirobohkan. Nah, bagaimana solusinya secara Islami? Nah, tentu saja teman-teman, solusinya harus diruqyah. Tetapi bagaimana cara meruqyahnya? Ini jadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana cara meruqyahnya? Dan kita harap teman-teman, kita harap kepada Ustadz Muhammad Faizar berkenan memberikan tutorial bagaimana cara meruqyah rumah yang tidak bisa dirobohkan. Bahkan alat berat pun katanya teman-teman bisa rusak kalau ingin merobohkan rumah ini. Bagaimana solusinya? Kita sangat berharap sekali Ustadz Muhammad Faizar memberikan solusinya kepada kita semua. Apakah cukup diruqyah seperti meruqyah rumah biasa? Kita bacakan surah Al-Baqarah atau surah-surah
ruqyah, kita bacakan kepada air, lalu kita semprotkan ke sekeliling rumah tersebut, atau ada cara-cara khususnya? Saya sangat berharap sekali beliau, Ustadz Muhammad Faizar, berkenan memberikan tutorialnya untuk kita semua. Karena ini adalah demi umat Islam agar jangan sampai tersesat dan jatuh kepada perdukunan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya, Reski Misa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.